Kebakaran nggak sih? Iya dong, kebakaran. Ayo kita keluar. Dengar alarm kebakaran nggak sih? Alarm? Oh, bukan. Itu alarm simulasi kerja. Oh, alah, dikit kebakaran beneran. Ya ampun. Oh, kalau misalnya ada kebakaran beneran, kita harus apa ya? Gimana kalau kita simak penjelasan berikut ini? Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya dan sulit dikendalikan. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam atau natural disaster, maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia atau man-made disaster. Lalu penyebab kebakaran ada 4. Pertama, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Kedua, kelalaian manusia atau human error. Contohnya, instalasi listrik tidak standar, mematikan kompor saat pergi, dan membuang puntung rokok sembarangan. Keempat, kesengajaan. Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan dan membakar sampah sembarangan. Keempat, ada alam. Contohnya, kebakaran hutan akibat gesekan antar batang, sambaran petir, dan gunung meletus. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan? Yang pertama, membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran dan mensosialisasikannya pada masyarakat. Yang kedua, menyediakan peta jalur evakuasi dan assembly point atau titik kumpul di rumah, di sekolah, kantor, atau bangunan lainnya. Yang ketiga, penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit untuk setiap lantai gedung, rumah, atau titik yang memiliki resiko terjadinya kebakaran. Apabila kebakaran terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah: apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Lalu, apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-guling hingga padam, lindungi muka dengan tangan. Lalu selanjutnya, dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Berikutnya, segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman. Hal-hal yang harus Anda lakukan setelah kebakaran berakhir yaitu: pertama, setelah api seluruhnya padam, jangan langsung masuk ke dalam bangunan. Waspada terhadap kerusakan bangunan akibat kebakaran. Cek kekuatan bangunan. Yang kedua, inventaris barang-barang dan dokumen penting dalam rumah Anda sebelum memilah yang akan dibuang. Yang ketiga, bersihkan sisa abu dan lumpuhan dengan menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari hirupan debu. Ahli gizi di daerah bencana. 1. Ahli gizi bertanggung jawab pada perencanaan menu yang simpel namun bermanfaat. 2. Menyelenggarakan intervensi gizi berdasarkan tingkat kedaruratan dengan memperhatikan prevalensi, keadaan penyakit, ketersediaan sumber daya, kebijakan yang ada, kondisi penampungan, serta latar belakang sosial budaya. Lalu ketiga, melakukan surveillance gizi untuk memantau perkembangan jumlah pengungsi, keadaan status gizi, dan kesehatan. Lalu keempat, membagi tugas-tugas pada setiap area tahap. Kelima, berkoordinasi dengan tenaga lain untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang efektif melalui koordinasi lintas program, lintas sektoral LSM, dan ormas dalam penanggulangan masalah gizi pada setiap tahap. Lalu keenam, melaksanakan profesionalisme tenaga lapangan untuk penanganan gizi pengungsi melalui orientasi dan pelatihan dengan memperdayaan pengungsi di bidang pemenuhan kebutuhan pangan. Prinsip penanganan gizi darurat terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, penyelamatan merupakan kegiatan yang bertujuan agar para pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status bencana. Memiliki 2 fase. Fase yang pertama, saat pengungsi baru terkena bencana, tugas belum sempat mengidentifikasikan pengungsi secara lengkap dan belum ada perencanaan pemberian makanan terinci sehingga semua golongan umur menerima bahan makanan yang sama. Tahap 2, tanggapan darurat, melakukan penapisan atau screening bila prevalensi gizi
14,9% atau 5-9% yang disertai dengan faktor pemburuk. Penyelenggaraan pemberian makanan dan bahan sesuai dengan jenis intervensi yang telah ditetapkan pada tahap 1 fase 2. PMT darurat atau langsung, PMT darurat terbatas, serta PMT terakhir. Selanjutnya, melakukan penyuluhan baik perorangan atau kelompok, memantau perkembangan kondisi melalui surveillance, melakukan modifikasi atau perbaikan intervensi sesuai dengan perubahan tingkat kedaruratan. Oh, jadi seperti itu penjelasan tentang kebakaran. Jadi kita nggak perlu bingung lagi deh apa yang harus kita lakukan sebelum, saat terjadi, dan sesudah terjadinya kebakaran. Betul itu, sungguh bermanfaat ya penjelasan ini. Ya,